Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral ikhwani wa fatihillah zanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan lanjutkan dari membaca kitab Hadul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullahu taala. Dan kita telah masuk di bab yang ke-8 dari bab tentang masalah apa yang datang bahwa bid'ah lebih dahsyat daripada dosa besar. Ya. Bab majaa annal bid'ah asyaddu minal kaba'ir. Tapi sudah kita terangkan ya sisi-sisi kenapa bid'ah lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Nah, ada berapa sisi kemarin kita terangkan? Sekitaran 6 sisi ya. Ya, diterangkan oleh para ulama. Saya bila itu kan dari hal yang pelakunya menyangka dari agama kan. Ya, beda kalau dosa besar. Dosa besar dia tidak menganggap itu dari agama. Nah, kemudian dari bid'ah juga yang kedua sudah diterangkan dosanya. Kalau pelaku bid'ah itu mungkin dia sulit untuk bertobat ya, sulit untuk bertobat. Beda kalau pelaku dosa besar, ya itu mungkin dia bertobat dari dosanya karena dia mengakui akan kesalahan. Nah, kemudian dari dosa atau sebab yang ketiga sudah diterangkan juga bahwasanya bid'ah lebih besar daripada dosa besar karena bid'ah ini kan dari bentuk membuat syariat pada apa yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya beda kalau dosa-dosa besar ya, mereka tidak sampai seperti itu. Nah, kemudian yang keempat bid'ah ya ini apa yang keempat kemarin sudah diterangkan. Yang keempat ya nanti akan diterangkan di ayat-ayat yang kita akan bacakan ya sini. Jadi kalau bid'ah itu kan diikuti oleh orang-orang setelahnya. Ya, ini dosa kan masuk di dosa jariyah. Tapi kalau dosa besar tidak. Jelas ya? Nah, itu 4 sisi ya diterangkan oleh para ulama. Ada juga sisi yang lain sudah diterangkan juga. Apalagi yang kelima, bid'ah ini dari bentuk mengkritik ya syariat Allah dan Rasulnya kan. Sementara dosa besar tidak seperti itu. Ya, tidak sampai seperti itu ya. Yang keenam, ya, yang keenam bahwasanya bid'ah ini kan kalau pelakunya dia jadikan sebagai sesuatu yang mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kira seperti itu kan? Ya. Dianggap sebagai agama, padahal tidak seperti itu asalnya. Jadi dengan dosa besar. Ya. Ini 6 sisi ya diterangkan oleh para ulama masalah itu. Ya. Dan sudah kita baca ayat yang pertama dari uraian Syekh di sini. Ayat di surah An-Nisa ayat 48 ya. Dan juga ada ayat di surah 19. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni apa yang di bawah daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Apa keterkaitan ayat ini? Kenapa beliau bawakan ayat masalah kesyirikan di sini? Padahal ini yang dibahas bab tentang masalah bid'ah. Siapa yang tahu apa kaitannya, hubungannya? Kita sudah bahas kemarin. Ada dua jawaban kita terangkan. Karena bid'ah itu ada yang bentuknya apa? Bisa masuk kepada kekafiran atau kesyirikan. Ya, jadi dari sisi itu sama. Kapan dia mati belum bertobat, maka tidak diampuni. Ya, sisi yang kedua tadi sudah diterangkan ya dari sisi kenapa bid'ah lebih besar daripada dosa besar. Karena pelaku bid'ah itu susah untuk bertobat. Ya. Jangan sampai bid'ah yang dilakukan misalnya pada bid'ah yang mengkafirkan dan dia mati belum bertobat sudah. Berarti sama dengan apa? Kesyirikan. Maka dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini kan sudah dipetik satu bahaya bid'ah di sini ya. Maksudnya bid'ah itu kadang bisa mengantar kepada kekufuran atau kesyirikan. Ya. Beda dengan dosa dan maksiat ya. Tidak sampai seperti itu. Kecuali kalau dihalalkan, tapi kalau asalnya tidak. Paham ya? Ini sudah diterangkan ya. Apa definisi bid'ah yang sudah diterangkan? Apa itu bid'ah? Yang sampai kita bahas jauh bid'ah ini baru antum tidak paham. Apa itu bid'ah secara bahasa? Sesuatu yang baru yang diadakan yang tidak pernah ada contoh sebelumnya. Itu kan secara bahasa ya. Ya. Ini bid'ah secara bahasa. Kalau secara syariat istilahnya perkara baru dalam agama yang diadakan yang menyerupai syariat dengan maksud untuk beribadah kepada Allah. Ya. Jadi perkara baru. Itu Quran 1. Dalam agama. Sudah 2. Yang ketiga apa? Yang menyerupai syariat, ada mirip-miripnya dengan agama. Itu bid'ah ciri-cirinya. Dan niatnya bagus semuanya pelaku bid'ah. Tidak ada yang niat bagus, tidak ada niat yang yang jelek. Niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu 4 ya, dipegang baik-baik dari pokok-pokok bid'ah. Jadi dia perkara baru. Kalau bukan perkara baru kan dia bukan bid'ah. Dalam agama, bukan dalam masalah dunia. Ini salah paham orang kadang. Ya, dia bid'ahkan semua. Tidak mau pakai motor, mobil, mic, HP. Ya, katanya apa semuanya? Bid'ah. Ini kan bid'ah secara bahasa, bukan secara agama kan? Nah, kemudian yang menyerupai syariat. Itu ciri bid'ah juga ya. Jadi bid'ah itu kalau misalnya dia memang beda dengan syariat, orang tidak akan lakukan perkara itu. Tapi masalahnya bid'ah ini dia menyerupai apa? Syariat. Ada bacaan yang dibaca juga mirip. Kadang dibaca ayat, hadis juga di situ kadang. Ada zikir-zikirnya. Ya, mirip dengan syariat. Dipaham ya? Itu yang banyak orang tertipu di situ. Nah, kemudian yang keempat apa tadi? Niatnya baik. Iya, enggak ada pelaku bid'ah itu niatnya jelek. Coba tanya semua pelaku bid'ah yang melakukan bid'ah, pasti niatnya agar ya, ini kan bagus ini kata mereka kan. Kita niat ini lakukan ini untuk misalnya nolak bala supaya tidak turun musibah dan seterusnya. Ya. Itu kebaikan, niatnya semuanya bagus. Tapi diukur dengan syariat ya. Dan semua niat yang baik itu dibenarkan. Nah, sampai ada dalil yang menjelaskan akan pembolehannya. Baik, jelas ini ya. Ini sudah kita terangkan. Baik, beliau berikutnya menjelaskan lagi ayat-ayat yang lain dari bahaya bid'ah. Tapi kita baca 2 ayat di sini ya. Ayat yang pertama nanti ini ayat yang kedua ya. Ayat pertama kan sudah kita baca kemarin di surah An-Nisa. Sekarang ayat yang kedua, beliau bawakan sini ayat di surah Al-An'am.
ayat 144. Dan ayat yang ketiga nanti beliau bawakan adalah ayat di surah An-Nahl ayat 25. Baik. Ini dua ayat penjelasan juga tentang masalah bahaya apa? Bid'ah. Yang menunjukkan bahwasanya bid'ah lebih besar daripada dosa-dosa besar. Jelas ya? Baik. Siapa yang bisa ulangi tingkatan-tingkatan dosa yang sudah kita terangkan di sesi sebelumnya? Yang paling tinggi apa dari dosa itu? Kesyirikan. Di bawahnya bid'ah. Di bawahnya lagi dosa-dosa besar. Di bawahnya lagi dosa-dosa kecil, gitu kan? Di bawahnya lagi ada hal-hal yang makruh, ya. Di bawahnya lagi ada hal yang boleh tapi melalaikan. Itu dikenal ya. Syaitan di situ bermain. Ya. Kalau dia tidak bisa sesatkan manusia langsung melakukan kesyirikan, ya, dari bawah dia mulai. Ini sudah kita terangkan ya. Dibuat dia lalai hal-hal yang mubah. Bukan mubah, tidak masalah. Ya, rekreasi, ya, segala macam, bicara sana sini, tertawa sana sini, makan sana sini. Ya, akhirnya lewat, terlalaikan dia dari kewajiban. Ya, masuk di perkara yang apa? Makruh. Terbiasa di makruh, diantar lagi kepada perkara yang haram dan dosa-dosa kecil. Terbiasa dosa kecil, masuk di perkara dosa-dosa besar. Terbiasa dosa besar, diantar kepada apa? Bid'ah. Terbiasa dalam bid'ah, ini berbahaya. Satu langkah lagi akan masuk kepada apa? Kesyirikan. Ya, naudzubillah. Kalau sudah masuk ke kesyirikan, sudah dilepas dia. Ya, sampai mati, dia akan seperti itu. Misalnya tidak diberi hidayah oleh Allah, maka dia akan menjadi teman syaitan di dalam api neraka. Waliyadzubillah. Ini dipahami ya, dari langkah-langkah syaitan dalam menyesatkan manusia. Jadi ini bab bid'ah lebih besar daripada apa? Dosa dan maksiat. Karena bid'ah tadi dia di tingkatan keberapa? Kedua. Sedangkan dosa dan maksiat itu di tingkatan ketiga. Dipahami ya? Dan iblis lebih cinta kepada seorang yang melakukan bid'ah daripada yang melakukan apa? Dosa dan maksiat. Itu lebih dicintai oleh iblis. Ya, nanti kita akan terangkan ya. Di bab-bab setelahnya nanti ada lagi pembahasan masalah itu. Ya, baik. Sekarang kita lihat ayat yang kedua dari uraian beliau di sini rahimahullahu taala. Wa qauluhu ta'ala, "Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudhilla an-nasa bighairi 'ilm." Ya, kalau ayatnya kita lanjutkan, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Ya. Terjemahan dari mana ayat? Maka siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-adakan, dari orang yang mengada-adakan atas Allah kedustaan. Ya, liyudhillan nasa bighairi ilm. Tujuannya agar menyesatkan manusia tanpa ilmu. Ya, sesungguhnya Allah tidaklah memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Ya. Ini ayat kata para ulama ahli tafsir turun kepada Amr bin Luhai. Ya. Amr bin Luhai ini adalah orang kafir yang merubah agama para nabi dan rasul. Dia adalah orang yang pertama kali membawa berhala di tanah Arab ketika itu ya. Nah, ini Amr bin Luhai. Jadi dulunya orang di Arab tidak tahu apa itu berhala. Ya, dibawa oleh Amr bin Luhai dari luar, dibawa ke Arab ketika itu, sehingga rusaklah peninggalan agama Nabi Ibrahim ketika itu ya. Nah, dan Nabi SAW melihat Amr bin Luhai dalam api neraka. Ya, dia mengelilingi ususnya sendiri. Ya, nah, pada hari kiamat nanti. Ya, seperti keledai mengelilingi tempat pembuatan makanan seperti itu ya. Nah, ya. Ya, dia mengada-adakan dalam agama. Walaupun ini ayat memang arahnya kepada
kesyirikan ya. Nah, tapi di sini Syekh rahimahullah taala ya membawakan ayat ini untuk menjelaskan bahaya bid'ah, karena bid'ah itu mirip dengan kesyirikan. Dari sisi ini, dia mengada-adakan atas Allah kedustaan. Ya, mirip dengan kesyirikan. Seperti itu ya. Dari sisi itulah bid'ah lebih besar daripada dosa dan maksiat. Nah, liyudillan nas bighairi ilm, agar dia sesatkan manusia tanpa ilmu. Jadi kalau dia sesatkan manusia tanpa ilmu saja sudah dikatakan yang paling zalim. Apalagi kalau dia tahu ilmunya, ya, kalau dia sesatkan manusia, maka ini lebih parah lagi dosanya. Lebih parah lagi apa? Dosanya. Perhatikan tadi lafaz ayatnya, faman adlamu. Ya, dan siapakah yang lebih zalim? Nah, ini pertanyaan pengingkaran yang tidak butuh jawaban. Artinya tidak ada yang paling zalim selain dari orang yang mengada-adakan atas Allah kedustaan. Ya. Ini ayat di surah Al-An'am diterangkan ya tentang perbuatan orang-orang musyrikin ketika itu, yang mengharamkan sesuatu yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Nah, dalam agama, ya, diterangkan di situ ya kisah sebelumnya tentang masalah hewan-hewan ternak itu kan, yang dihalalkan. Mereka mengharamkannya. Ya, mereka mengharamkannya. Maka datanglah ayat ini, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban. Ya. Kedustaan atas Allah. Liyudillan nasa bighairi ilm, agar dia sesatkan manusia tanpa ilmu. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Jadi jelas dari ayat ini ya, penjelasan bahwasanya bid'ah itu lebih besar daripada dosa dan maksiat. Karena bid'ah ini mirip dengan apa? Dengan kesyirikan. Dari sisi dia mengada-adakan atas Allah kedustaan. Ya, coba lihat orang-orang berbuat bid'ah kan. Kalau ditanya misalnya apa dalilnya kalau lakukan perkara itu, ya pasti dibilangkan ini baik. Ya, ini kata itu baik pasti sudah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat kan. Tapi kenapa mereka Nabi dan para sahabat tidak lakukan? Ya, berarti dia telah apa? Mengada-adakan perkara baru kan. Yang Nabi sendiri tidak lakukan perkara itu, sahabat juga tidak lakukan. Tapi kok dia bisa lakukan? Nah, berarti ini baru muncul dalam agama kan, yang dia ada-adakan. Jelas ini ya. Baik. Sama dengan kesyirikan yang terjadi kan, itu kan bentuk-bentuknya mirip juga dengan bid'ah. Dia buat perkara-perkara baru yang Allah dan Rasulnya tidak apa? Syariatkan. Ya. Dipahami ya? Dan itu akan dibahas nanti di buku yang lain ya, seputar jenis-jenis kesyirikan yang sangat banyak. Ada di Kitab Tauhid dan juga ada di buku-buku yang lain. Baik. Dipahami ya? Baik. Jadi itu sih pendalam penulis di sini ya. Dia ingin menerangkan kepada kita maksudnya bid'ah lebih besar daripada dosa dan maksiat. Dari sisi itu. Jadi mirip dengan kesyirikan dari sisi apa? Mengada-adakan atas Allah kedustaan. Tujuannya itu diterangkan oleh Allah, liyudillan nas bighairi ilm, agar menyesatkan manusia dari jalan Allah. Apa liyudillan nas bighairi ilm, agar dia menyesatkan manusia tanpa ilmu. Ya, ini dari bahaya lagi dari bid'ah yang lain. Ketika seorang melakukan bid'ah itu pasti sesat. Ya. Nabi kan terangkan dalam hadisnya, kullu bid'atin dhalalah. Ya, setiap bid'ah itu adalah apa? Sesat. Tidak ada pembagian bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, tidak ada seperti itu ya. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jelek, tidak ada. Nabi terangkan dalam hadis, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu pasti apa? Sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap apa sesatan itu pasti tempatnya di mana? Dalam api neraka. Tidak ada rincian di situ. Ya.
Jadi salah orang yang belakangan yang kadang membagi bid'ah menjadi dua. Katanya ada bid'ah hasanah, ada bid'ah apa? Sayyi'ah. Ya, kalau mungkin dikembalikan kepada misalnya bid'ah secara bahasa, mungkin ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang apa? Yang jelek. Karena perkara yang baru itu kan banyak macam dalam kehidupan kan. Tapi kalau secara bahasa mungkin ada seperti itu pembagiannya. Ada yang baik, ada yang apa? Yang jelek. Tapi kalau dari sisi agama tidak ada bid'ah yang baik. Kapan dia buat perkara baru dalam agama itu pasti apa? Jelek. Ya, tidak ada hal yang baik dalam masalah ini. Itu diperhatikan ya. Itu kaidah dalam masalah bahaya bid'ah ini. Yudillan nas bighairi ilm. Agar dia sesatkan manusia tanpa ilmu. Ya. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Ya. Jadi jelas ya ayat ini. Sekira sudah terang apa hubungan di sini Syekh membawakan ayat ini. Walaupun ayatnya sama tadi dengan ayat pertama berkaitan dengan kesyirikan, ya orang-orang musyrikin. Tapi dari sisi mengada-adakan atas Allah itu sama antara syirik dan bid'ah. Baik, itulah bahaya bid'ah. Yang kedua di sini ya. Kita sudah poinkan juga di situ ya di diktatnya. Maksudnya bid'ah itu apa? Termasuk dari orang yang pelaku bid'ah, termasuk orang yang mengada-adakan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Baik. Itu faedah pokok ayat. Adapun faedah tambahan di sini penjelasan ya. Bahwasanya kezaliman itu bukan bermacam-macam. Bertingkat-tingkat ya. Ya. Ini kan dikatakan oleh Allah, "Faman adzlamu", siapakah yang lebih zalim? Menunjukkan ada yang paling zalim, ada yang di bawahnya lagi. Ya. Dan kezaliman itu bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Ya. Nah, yang paling pertama kan dari sini para ulama ada pendapat di sini ya, bahwasanya sebenarnya dosa yang paling besar itu ada lagi dosa di atas kesyirikan. Itu diterangkannya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya. Kalau mau dicari lagi sebenarnya dosa di atas kesyirikan masih ada. Yaitu yang tadi, mengada-adakan atas Allah kedustaan. Karena kesyirikan itu muncul, bid'ah itu muncul, itu kan sebabnya karena ada yang berani berbicara atas Allah hal yang dusta. Oh, ini ada syariatnya ini kata dia. Ya padahal tidak ada syariatnya. Dipahami ya? Baik. Itulah yang dibahas oleh para ulama. Walaupun tadi kan sudah diterangkan ya, dosa yang paling tinggi itu kan kesyirikan. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan ada lagi dosa yang lebih tinggi lagi daripada apa? Kesyirikan. Itu ini. Berbicara mengada-adakan atas Allah kedustaan. Karena kesyirikan muncul, bid'ah itu muncul karena ini. Karena ada yang berani berucap atas nama Allah kedustaan. Ya, hal yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jelas itu ya. Yang itu yang dikuatkan tadi oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Baik. Jadi di sini juga dari faedah ayat penjelasan bahwasanya kezaliman itu lebih bertingkat-tingkat ya. Ya. Kezaliman yang paling besar kan kesyirikan. Karena diterangkan dalam ayat inna syirka la dzulmun azim. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Di bawah daripada itu ada lagi yang zalim lagi yang lain. Nah, bahkan Nabi kan terangkan dalam hadis itu ya, bahwasanya kezaliman terbagi 3. Kezaliman terbagi menjadi 3 macam. Ya. Ada kezaliman yang paling tinggi tadi yaitu kesyirikan. Kemudian yang kedua ada kezaliman antara hamba dengan Allah selain kesyirikan. Nah, dan yang ketiga ada kezaliman antara hamba dengan yang lainnya. Ya. Itu kezaliman tidak akan ditinggalkan. Baik. Saya bacakan hadisnya di sini ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adzulmu tsalasatun." Nah. Fadzulmun la yaghfiruhu atau la yaghfiruhu Allahu wa dzulmun yaghfiruhu wa dzulmun la yutrak. Ya.
Kezaliman ada 3 macam kata Nabi. Ada kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah. Apa ini? Kesyirikan. Kalau dia mati belum bertobat, sudah dibahas. Yang kedua ada kezaliman yang diampuni oleh Allah. Ini apa ini? Dosa-dosa besar yang kalau dia mati belum bertobat, mungkin diampuni kan? Sudah kita bahas kan? Ya. Sudah tidak pembahasannya? Orang yang mati yang berdosa besar belum bertobat di hari kiamat, bagaimana keadaannya? Hah? Siapa yang tahu? Yang meninggal yang berdosa besar belum bertobat, bagaimana nanti di hari kiamat? Selain kesyirikan? Hah? Masuk neraka langsung? Nah, bukan begitu lah ayatnya. Hah? Apa? Oh iya, ini antum belum paham berarti ya. Ya, itu kan dibawa kehendak Allah, bahasanya seperti itu ya. Jangan langsung bilang dalam neraka. Itu pemahamannya HTI itu. Hati-hati antum ya. Ya. Yang bawa dosa besar, ingat dari lafaznya, dibawa kesyirikan. Yang bawa dosa besar dibawa apa? Kesyirikan. Dia mati belum bertobat. Nanti di hari kiamat bagaimana? Kan sudah kita bahas di ayat pertama kemarin. Dibawa kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki disiksa. Kalau Allah kehendaki tidak disiksa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Ya. Dipahami ini? Nah. Jadi tadi kita kembali ya di faedah ayat. Jadi zalim itu kan bertingkat-tingkat ya, karena dikatakan di ayat faman azlamu. Maka siapakah yang lebih zalim? Berarti ada yang paling zalim. Itulah tadi yang berbuat, yang mengada-adakan atas Allah apa? Kedustaan. Itu menurut pendapat sebagian ulama tadi ya. Ini dosa yang paling tinggi lagi. Ya, di bawahnya kan ada kesyirikan. Kesyirikan juga dari dosa yang paling besar, yang paling zalim. Karena dikatakan di ayat faman apa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya, kezaliman di bawahnya lagi kata Nabi, ya, wa zulmun yaghfiruhu Allah. Ada kezaliman yang diampuni oleh Allah. Itulah tadi yang kita bahas. Orang yang mati yang buat dosa besar dan dia belum apa? Bertobat. Ini mungkin diampuni oleh Allah kalau Allah kehendaki kan? Ya, jangan langsung bilang neraka. Paham ya? Baik. Dan yang ketiga kata Nabi dalam hadis tadi itu wa zulmun la yutrak. Yaitu kezaliman yang tidak ditinggalkan. Ini harus dikisos. Ini kezaliman antara hamba dengan hamba yang lain. Kalau dia belum selesaikan di dunia ini, nanti di hari kiamat akan dihisab semua. Ya. Dicari nanti orang-orang yang berbuat zalim. Ini diterangkan juga di hadis yang lain ya. Ada nanti di hari kiamat ada namanya orang yang bangkrut. Orang yang apa? Yang bangkrut. Dia sudah bawa pahala amalan yang sangat banyak. Dari pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala hajinya. Ya. Tapi di sisi lain dia telah zalimi orang lain. Ya, dia pukul si ini, dia celah si ini, dia tumpahkan darah si ini. Ya, datang semua nanti orang-orang yang menzaliminya. Ya, yang dia pernah zalimi di dunia, di hari kiamat menuntut. Ya, maka dia bayar dengan pahala tadi itu. Ya, dengan pahala yang dia telah amalkan. Habis pahalanya masih ada lagi orang datang. Ya. Itulah yang dalam hadis dikatakan orang yang bangkrut. Akhirnya dosa orang-orang tadi itu dipikulkan sama dia dan dia disiksa dalam api neraka waliyadzubillah. Nah, ini zalimin ya apa ini zulm yang ketiga ya. Kezaliman yang tidak ditinggalkan. Jadi selagi di dunia ini diselesaikan memang ya. Kalau ada masalah sama orang. Ya, dipahami ya. Jangan sampai ini terbawa-bawa di hari kiamat nanti. Nah, baik, itu 3 jenis kezaliman. Faman azlamu, ini menunjukkan tadi kezaliman itu bertingkat-tingkat. Ya, mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Entar jelas ya.
dari bahaya mengada-adakan atas nama Allah kedustaan. Liyudillan nas bighairi ilm, ini dari akibat ya, dari orang yang mengada-adakan kedustaan atas Allah. Ya, akibatnya nanti manusia akan tersesat tanpa ilmu. Ya. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Di situ ada penetapan juga, penetapan sifat Allah yang Maha memberi hidayah, yang Maha memberi petunjuk. Innallaha la yahdi. Ya. Dan juga di situ ada penjelasan dari bahaya kedzaliman, dari bahaya kedzaliman, karena kedzaliman itu dari sebab-sebab yang menghalangi seorang hamba dari mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Baik. Mungkin dari faedah-faedah tambahan dari ayat tadi ya. Baik. Ayat yang kedua kayaknya agak panjang ya. Yang ketiga ini, ayat yang ketiga ya maksudnya. Kalau saya baca mungkin dah cukup waktunya. Silakan kalau ada yang ditanyakan kita tanya jawab saja. Jadi paham ini ya ayat yang kedua ini ya, yang dibawakan oleh penulis. Apa di sini bahaya beda? Bisa dipetik tadi? Dari ayat yang kedua ini, surah Al-An'am. Apa bahaya beda tadi? Ayo. Bukan, itu yang ayat pertama itu. Ayat yang kedua ini. Apa di sini bahaya beda tadi yang dipetik? Ya, bidah itu dari bentuk mengada-adakan apa? Kedustaan atas nama Allah. Itu dia, ketik. Tulis kesimpulannya itu. Sudah kita tulis juga di situ di diktat ya, di poinnya itu kan. Tinggal dibaca aja. Tadi kan itu hanya faedah-faedah tambahan tadi ya. Bentuk-bentuk kezaliman. Ya, dan seterusnya tadi sudah diterangkan ya. Baik. Ayat yang ketiga nanti kita baca di sesi berikutnya insyaallah. Tadi saya rencana mau baca 2 ayat tapi kayaknya tidak sampai waktunya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya, masalah takziah ya. Ya, ini banyak tersebar di tengah masyarakat ya. Jadi takziah itu kan apa artinya takziah? Takziah itu kan maknanya dia besarkan hati keluarga orang yang meninggal. Dia hibur, gitu ya. Ya, itu namanya takziah. Bisa dilakukan saat terjadi musibah di situ di hari itu, atau di hari esoknya, lusanya. Ya, tidak ada batasan. Yang penting dia jaraknya masih dekat. Dihibur gitu ya. Dari keluarga orang yang meninggal tadi itu, si mayit. Itu asal takziah seperti itu. Hanya sekarang kan istilah takziah ini diperluas. Ya. Diperluas, dibuatkan acara segala macam seperti itu ya. Itu tidak ada syariatnya. Ya. Sampai ada pesta ya, seperti orang menikah besar-besarnya kadang. Type. Yang tadi ditanyakan bagaimana takziah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dulu pernah wafat ya dari keluarga Ja'far bin Abi Thalib. Ya, di medan perang ketika itu Ja'far bin Abi Thalib. Ya, ini dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah para sahabat untuk membuatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Ya, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Kata Nabi, buatkanlah untuk keluarga Ja'far makanan. Ini bentuk takziah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dihibur dia. Kalau sekarang kan terbalik. Justru yang kena musibah apa? Yang buat makanan. Kalau di tuntunan sunnahnya itu dari Rasulullah, yang tidak ada musibah itu yang buatkan makanan untuk orang yang mendapatkan apa? Musibah. Seperti itu. Agar dia terhibur, ringan bebannya kan?
bukan ditambah beban lagi. Ya, sudah kena musibah, dibebani lagi dia buat makanan lagi. Jadi harusnya orang-orang di sekitarnya itu yang memberikan makanan. Ya, itu bentuk takziah ya. Kalau kita mungkin sekarang bisa dia berikan uang, itu dari hal yang disyariatkan juga ya. Ya, sesuai dengan sunnah. Karena itu dari hal yang mengurangi dari apa? Bebannya. Ya, walaupun masalah uang ini ada rincian di situ juga ya, ada fatwa ulama. Kalau dia misalnya orang yang mampu, ya ada yang pendapat ya dari sebagian ulama yang mengatakan tidak perlu diberi uang. Kalau dia dari keluarga yang kaya yang mampu begitu. Kalau dia misalnya orang tidak mampu, itu dari hal yang disyariatkan, diberikan keringanan dia dengan uang tadi itu. Ya, itu satu bentuk takziah. Ya, ada juga bentuk takziah yang lain. Kalau dia tidak punya uang, dia hibur, dibesarkan hatinya orang yang meninggal tadi itu kan, keluarga yang meninggal. Dipahami ya? Dibesarkan hatinya. Dengan apa? Dia suruh bersabar. Ya, kemudian dia terangkan di situ dari ketentuan Allah, masalah takdir dan seterusnya begitu ya. Sehingga dia tidak berkeluh kesah dan merasa kehilangan. Ya, dan seterusnya. Ini bentuk-bentuk takziah ya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Baik. Ya. Adapun kalau yang dilakukan oleh masyarakat di hari-hari ini itu dari hal yang tidak ada syariatnya ya. Ya, takziah di 3 malam, 7 malam, sampai 40 malam, sampai 100 malam. Itu tidak ada dalil dalam masalah ini. Nabi tidak pernah lakukan, sahabat juga tidak pernah melakukannya. Ya. Dan seterusnya ya. Baik. Jadi itu ringkasan dari apa yang ditanyakan ya dari pertanyaan tadi itu. Allah Ta'ala alam. Tapi ini ada yang bertanya di Google Meet ya. Coba tulisannya ini. Nanti kita jawab di grup saja ya. Ini yang panjang ini. Baik. Saya save dulu. Di sini sudah ada lagi. Ayo silakan. Terus itu kan tidak wajib jadi tahu. Jadi kalau antum punya uang kasih saja. Ya. Hanya itu kan harusnya tidak terlalu dinampakkan seperti itu harusnya ya. Masalah kotak. Nah. Tidak mesti. Itu kan bukan rangkaian akikah itu. Ya, kotak sumbangan itu kan bukan rangkaian dari acara akikah. Akikah itu kan dimaklumi. Tuntunannya kan dipotongkan kambing, dicukur rambutnya, diberi nama, kan begitu. Setelah itu rambutnya ditimbang. Nanti timbangannya itu kan disesuaikan dengan apa? Harga apa? Perak. Ya, baru disedekahkan. Sekarang ini sudah menjadi kebiasaan. Undang kadang yang di luar bukan tetangga-tetangganya. Kenapa kemudian kayak dibuat seperti pesta begitu. Di depan itu ada kota amal begitu. Bukan kota amal. Iya, kota amal. Jelas artinya agama itu sudah menghilangkan daripada akikah itu. Tidak menghilangkan nilainya. Sepanjang dia ada yang disembelih kambing kan, untuk anak laki-laki berapa kan, perempuan berapa. Dia tadi sudah diterangkan tadi ya, tuntunan akikahnya. Nah, itu tidak membatalkan ya dari akikahnya. Nah. Bagusnya dihindari saja yang begitu yang dihindari. Ya. Kalau ada yang kasih misalnya ambil saja. Tapi jangan terlalu ditampakkan tadi ya.
ada kotak sumbangan seperti itu. Ya. Nah, beda kalau acara pernikahan ya, itu lain lagi kadang ya. Itu lain lagi. Nah, ya segera itu dulu ya. Ini ada pertanyaan di Google Meet, nanti kita jawab aja di grup ya, insyaallah taala. Waktunya sudah masuk ya, kita akhiri majelisnya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.